Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Lentera Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ketahui bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan Allah. Beliau memiliki kisah hidup dan peninggalan yang menarik. Salah satunya peninggalan beliau adalah 9 pedang yang digunakan untuk berdakwah, bertahan dari serangan musuh, dan memerangi musuh Islam. Tiap pedang peninggalan Nabi Muhammad memiliki sejarah berbeda. Dikutip dari buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad karya Abdurrahman bin Abdul Karim, berikut ini kisah dan nama pedang Nabi Muhammad. 1. Pedang Al-Masur. Pedang Al-Masur juga dikenal dengan nama Masur Al-Fijar. Pedang ini dimiliki oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menerima wahyu pertama di Mekah. Sebagai peninggalan dari sang ayah, dekat dengan pegangan pedang terdapat kufik tulisan Arab yang mengukir nama ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang Al-Masur menjadi pedang yang menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah, hingga akhirnya dikumpulkan kembali bersama peralatan perang lain yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Saat ini, pedang dengan pegangan berlapis emas dan aksesoris emerald serta virus ini disimpan di Museum Topkapi, Istanbul. 2. Pedang Al-Ad. Secara bahasa, arti dari Al-Ad adalah memotong atau tajam. Sesaat sebelum perang Badar dimulai, Nabi Muhammad mengirimkan pedang ini kepada para sahabatnya, sedangkan Nabi Muhammad sendiri menggunakannya pada saat perang Uhud. Hingga sekarang, pedang ini disimpan dalam Masjid Husain yang berlokasi di Kairo, Mesir. 3. Pedang Zulfakar. Pedang ini didapat oleh Rasulullah SAW dari hasil rampasan perang saat perang Badar. Banyak sumber yang mengatakan, perang dengan bentuk blade dua mata ini merupakan milik dari Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Catatan sejarah juga menuliskan, Rasulullah memberikan pedang Zulfakar kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, Ali mengembalikan lagi pedang ini pada Rasulullah saat perang Uhud. 4. Pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar menyandang gelar pedangnya para nabi. Pasalnya, dalam pedang ini terukir sejumlah nama nabi dalam bahasa Arab. Nama-nama nabi yang terukir di sana yakni Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya, Nabi Daud alaihi salam mendapat pedang Al-Batar dari Goliat, pemilik dari pedang ini, saat beliau berhasil mengalahkannya di usia 20 tahun. Kemudian pedang ini berpindah tangan ke Nabi Muhammad yang didapatnya dari hasil rampasan perang Bani Kainaka. Sekarang, pedang sepanjang 101 cm ini masih berada di Museum Topkapi, Istanbul. Menurut buku tersebut, pedang inilah yang akan digunakan Nabi Isa AS kelak ketika ia turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Informasi mengenai Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit dan mengalahkan Dajjal telah disebutkan dalam hadits Rasulullah. Dikutip dari buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat oleh Ustaz Halilur Rahman El-Mahfani, Rasulullah bersabda, Dajjal itu keluar dari umatku, ia tinggal di bumi selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus Isa ibn Maryam yang seolah seperti Urwah ibn Mas'ud Ats-Sakafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibn Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Al-Hakim. 5. Pedang Hatef. Selain pedang Al-Batar, pedang Hatef juga didapat Rasulullah SAW dari hasil rampasan Bani Kainaka. Pedang ini pada awalnya merupakan hasil buatan dari Nabi Daud yang diberi mukjizat oleh Allah untuk melunakkan besi. Pedang Hatef dibuat oleh Nabi Daud dengan menyerupai Al-Batar. Namun dengan ukuran yang lebih besar, Nabi Daud sempat menggunakan pedang ini sebelum berakhir di tangan Nabi Muhammad SAW. Saat ini, pedang yang memiliki panjang 112 cm dan lebar 8 cm ini disimpan di salah satu museum Istanbul, yakni Museum Topkapi. 6. Pedang Al-Mikhzam. Banyak perbedaan pendapat mengenai kepemilikan dari pedang ini. Ada yang mengatakan,
pedang Al-Mihzam merupakan milik Nabi Muhammad yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada anak-anaknya. Namun, ada pula pendapat yang menyebut bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan pada serangan yang ia pimpin di Syria. Pedang yang panjangnya 97 cm saat ini berada di Museum Topkapi bersama pedang lainnya. 7. Pedang Ar-Rasuk. Pedang Ar-Rasuk dijaga di rumah Nabi Muhammad SAW oleh keluarga dan sanak saudaranya, dengan panjang 180 cm dan memiliki bulatan emas di dalamnya. Pedang ini memiliki ukiran tulisan Arab yang berbunyi, Jafar Es-Sadiq. Pedang ini juga disimpan di salah satu museum Turki, Museum Topkapi. 8. Pedang Al-Qadib. Pedang ini merupakan pedang untuk pertahanan ketika berpergian, namun tidak digunakan untuk peperangan. Pasalnya, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan Rasulullah memakai pedang Al-Qadib saat perang. Pedang yang berbentuk blade tipis seperti tongkat ini memiliki ukiran dari perak yang berbunyi kalimat syahadat. Sama seperti pedang lainnya, pedang Al-Qadib juga disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. 9. Pedang Kala terakhir. Pedang Kala merupakan satu di antara pedang Nabi Muhammad yang didapat beliau dari hasil rampasan Bani Kainaka. Namun, ada pendapat lain yang menyebut pedang ini didapat oleh kakek Nabi Muhammad ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Pedang ini memiliki bentuk yang berbeda dengan pedang lainnya karena lebih bergelombang dengan panjang 100 cm. Ada ukiran bahasa Arab yang berbunyi, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW." Di dalamnya, inilah 9 pedang mulia peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui. Wallahu a'lam bisawab. Sekian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah ketakwaan dan keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.